Teman-teman pasti pernah memasak air. Tetapi, apakah teman-teman pernah memperhatikan? Ketika air dimasak, air akan berubah dari dingin menjadi panas, bahkan hingga mendidih. Apakah teman-teman pernah bertanya-tanya, kenapa sih peristiwa ini dapat terjadi? Peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya kalor yang berpindah dari api kompor menuju panci lalu menuju air. Lalu, apa sih yang disebut dengan kalor itu? Teman-teman pasti bertanya-tanya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak videonya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Jasmine Naila Ramadhani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kalor yang berisi beberapa subbab, yaitu sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Di awal video, kita sudah mengetahui bahwa air yang dipanaskan di atas kompor dapat berubah dari dingin menjadi panas, bahkan hingga mendidih. Itu semua disebabkan karena kalor. Kalor merupakan suatu energi yang mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda tersebut bersentuhan atau bercampur. Kalor merupakan suatu besaran yang dilambangkan dengan Ki, dengan satuan Joule. Kalor juga memiliki satuan lain yang disebut dengan kalori. Hubungan satuan Joule dengan kalori adalah 1 kalori sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Pada saat mempelajari tentang kalor, tentunya kita juga akan mempelajari tentang asas Black yang merupakan salah satu dari dasar hukum kalor. Asas Black ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Skotlandia pada 1760 yang bernama Joseph Black. Kalor yang dilepaskan dari benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Oleh karena itu, asas Black dapat dituliskan secara matematis dengan Q lepas sama dengan Q diterima. Atau M1 dikali C1 dikalikan delta T1 sama dengan M2 dikalikan C2 dikalikan delta T2. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang suhunya lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. Demikian juga sebaliknya, benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat bermasa 1 kg untuk menaikkan suhu sebanyak 1 Celcius dinamakan kalor jenis. Kalor jenis dapat diukur menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Ternyata setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda loh. Contohnya saja, air memiliki kalor jenis sebesar 4200 Joule per kilogram Celcius. Untuk kalor jenis zat lainnya, saya tampilkan di tabel berikut ya. Kalor jenis dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T dengan keterangan Q adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan dalam satuan Joule. M adalah massa zat dalam satuan kilogram. C adalah kalor jenis zat dalam satuan Joule per kilogram Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan Celcius. Suatu zat apabila diberi kalor secara terus-menerus dan mencapai suhu maksimumnya, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Peristiwa ini juga berlaku jika suatu zat melepaskan kalor secara terus-menerus dan mencapai suhu minimumnya.
Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, selain kalor dapat digunakan untuk mengubah suhu suatu zat, kalor juga dapat digunakan untuk mengubah wujud zat. Perubahan wujud suatu zat akibat pengaruh kalor dapat digambarkan dalam skema berikut. Yuk kita perhatikan. Pada nomor 1, kita dapat melihat bahwa perubahan wujud zat dari padat menuju cair disebut dengan mencair atau melebur. Pada nomor 2, perubahan wujud zat cair menuju zat padat dapat disebut dengan membeku. Pada nomor 3, dapat kita lihat bahwa perubahan wujud zat cair menuju gas disebut dengan menguap. Dan pada nomor 4, perubahan wujud gas menuju zat cair kita sebut dengan mengembun. Pada nomor 5, kita dapat melihat bahwa perubahan wujud zat padat menuju gas disebut dengan menyublim. Dan pada nomor 6, perubahan gas menjadi padat juga disebut dengan menyublim atau ada juga yang menyebutnya dengan mengkristal. Setelah teman-teman memperhatikan skema tersebut, yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah menguap. Menguap adalah perubahan dari wujud cair ke wujud gas karena molekul-molekul zat cair bergerak meninggalkan permukaan zat cairnya. Penguapan zat cair dapat dipercepat dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan memanaskan zat cair. Contohnya, pakaian basah yang dijemur di tempat yang mendapatkan sinar matahari tentunya akan lebih cepat kering dibandingkan pakaian yang dijemur di tempat yang teduh. Yang kedua adalah memperluas permukaan zat cair. Contohnya, air teh panas dalam gelas akan lebih cepat dingin jika kita tuangkan ke dalam piring, karena piring memiliki luas permukaan yang lebih besar. Yang ketiga adalah mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Hal yang sering terjadi di sekitar kita adalah jika kita memasak air di dataran tinggi akan lebih cepat mendidih dibandingkan ketika kita memasak air di dataran rendah. Dan yang keempat adalah meniupkan udara di atas zat cair. Pada pakaian basah yang dijemur, proses pengeringan ternyata tidak hanya dilakukan oleh panas sinar matahari, akan tetapi juga dibantu karena adanya angin yang meniupkan pakaian sehingga angin tersebut membawa molekul-molekul air keluar dari pakaian dan pakaian menjadi lebih cepat kering. Pembahasan yang kedua adalah mendidih. Mendidih adalah peristiwa penguapan zat cair yang terjadi di seluruh bagian zat cair tersebut. Peristiwa ini dapat dilihat dengan munculnya gelembung-gelembung berisi uap air yang bergerak dari bawah ke atas dalam zat cair tersebut. Zat cair yang mendidih jika dipanaskan secara terus-menerus maka akan berubah menjadi uap. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya disebut kalor uap atau dilambangkan dengan U. Besarnya kalor uap dapat dirumuskan dengan U sama dengan Q dibagi M atau Q sama dengan M dikalikan dengan U. Dengan keterangan, Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan dengan satuan joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, dan U adalah kalor uap dengan satuan joule per kilogram. Jika uap didinginkan, maka akan berubah bentuk menjadi zat cair, yang disebut dengan mengembun. Pada waktu mengembun, zat melepaskan kalor. Banyaknya kalor yang dilepaskan pada waktu mengembun sama dengan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguap dari suhu di mana zat mulai mengembun sama dengan suhu di mana zat mulai menguap. Maka hal ini dapat kita tuliskan dengan kalor uap sama dengan kalor embun dan titik didih sama dengan titik embun. Berikut saya tampilkan titik didih dan kalor uap beberapa zat. Yang ketiga adalah melebur. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi cair pada titik leburnya disebut kalor lebur atau dilambangkan dengan L. Besarnya kalor lebur dapat dirumuskan sebagai L sama dengan Q dibagi M atau Q sama dengan M dikali L dengan keterangan Q adalah kalor yang diserap atau dilepas dalam satuan joule, M adalah massa zat dalam satuan kilogram, dan L adalah kalor lebur dalam satuan joule per kilogram. Jika zat cair didinginkan, maka akan membeku. Pada saat membeku, suatu zat melepaskan kalor. Banyaknya kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat cair menjadi padat dapat disebut dengan kalor beku. Dapat kita simpulkan bahwa
Kalor lebur sama dengan kalor beku, dan titik lebur sama dengan titik beku. Berikut saya tampilkan tabel titik lebur dan kalor lebur dari beberapa zat. Telah mengetahui bahwa melebur adalah salah satu perubahan wujud yang memerlukan kalor dan tidak mengalami perubahan suhu. Apakah besar tekanan juga mempengaruhi besar titik lebur suatu zat? Coba kita perhatikan. Kalau teman-teman memiliki dua buah es, yang satu dibiarkan begitu saja dan yang satu dibiarkan tetapi ditekan atasnya. Manakah yang lebih cepat mencair? Tentu es yang atasnya kita tekan. Dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa tekanan berpengaruh pada titik lebur suatu benda. Teman-teman, kita telah mempelajari bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi dan dapat berpindah apabila terdapat perbedaan suhu. Secara alami, kalor berpindah dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Lalu, bagaimana cara kalor dapat berpindah? Apabila ditinjau dari cara perpindahannya, ada 3 cara dalam perpindahan kalor, yaitu pertama, konduksi, kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Yuk, kita bahas lebih dalam. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor dengan menggunakan medium, tetapi medium tersebut tidak ikut berpindah. Contohnya, saat kita memegang sendok yang ujungnya dipanaskan, tentu tangan kita yang memegang di ujung lainnya akan merasa panas juga. Bahan yang dapat menghantarkan kalor disebut dengan konduktor, misalnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Atau bisa kita simpulkan, jenis-jenis logam merupakan penghantar panas yang baik loh. Adapun penghantar panas yang kurang baik atau buruk disebut dengan isolator. Misalnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Atau bisa disimpulkan jenis yang bukan logam. Kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor menggunakan medium dan medium tersebut juga ikut bergerak. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan juga gas. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis dalam zat tersebut. Perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel konveksi terjadi pada zat cair. Ternyata, konveksi juga dapat terjadi pada gas atau udara. Peristiwa konveksi kalor melalui penghantar gas sama dengan konveksi kalor melalui penghantar air. Kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip terjadinya angin darat dan juga angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari dan berhembus dari darat ke laut. Hal ini terjadi karena pada malam hari, udara di atas laut lebih panas dari udara di atas darat. Sehingga udara di atas laut naik digantikan udara di atas darat. Maka terjadilah aliran udara dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan oleh para nelayan menuju laut untuk menangkap ikan. Angin laut terjadi pada siang hari dan berhembus dari laut menuju darat. Hal ini dapat terjadi karena pada siang hari, udara di atas darat lebih panas dari udara di atas laut. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke darat atau pantai setelah menangkap ikan. Dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa menggunakan medium atau zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang memancar sampai ke dalam bumi. Dari peristiwa panas matahari yang sampai ke bumi, dapat kita simpulkan bahwa kalor berpindah dalam bentuk cahaya. Karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa, maka kalor pun dapat merambat dalam ruang hampa. Dan kesimpulan kedua adalah radiasi kalor dapat dihalangi dengan cara memberikan tabir atau penutup yang dapat menghalangi cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya. Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, mari kita kerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah alkohol atau spiritus yang diteteskan ke kulit menyebabkan kulit terasa dingin. Peristiwa tersebut termasuk, jawabannya adalah A. Penguapan. Alkohol atau spiritus merupakan salah satu zat yang sangat mudah untuk menguap. Bahkan tanpa perlu dipanaskan, kulit kita akan terasa dingin karena kulit kita mengeluarkan kalor dan alkohol menerima kalor, sehingga alkohol bisa menguap. Proses penguapan yang mengambil kalor di sekitarnya
digunakan dalam prinsip kerja lemari es dan pendingin ruangan atau air conditioner. Wah, ternyata fisika ada di sekitar kita ya. Yuk lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air bersuhu 100 derajat Celcius jika kalor uap adalah 2.260.000 Joule per kilogram. Jawabannya adalah didapatkan data dari soal, massa adalah 2 kg, kalor uap adalah 2.260.000 Joule per kilogram, lalu kita akan mencari Q adalah dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali U. Lalu kita akan memasukkan data-data yang sudah kita dapatkan dari soal tadi. Sama dengan 2 kg dikali 2.260.000 Joule per kilogram sama dengan 4.520.000 Joule. Lalu kita akan mengubah satuan Joule menjadi kilojoule sehingga Q sama dengan 4.520 kilojoule. Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, silakan pause dan kerjakan soal berikut ini. Q sama dengan 588 kilojoule. Agar kita merasa lebih dekat dengan kalor, mari kita bahas pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah termos. Hayo, siapa yang kalau ke sekolah membawa termos? Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu yang lama. Termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Dinding termos dibuat sedemikian rupa untuk menghambat perpindahan kalor pada termos, yaitu dengan cara yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi dan memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Lalu, dinding kaca sebagai konduktor yang jelek, tidak dapat memindahkan kalor secara konduksi dan ruang hampa di antara dua dinding kaca untuk mencegah kalor secara konduksi dan agar konveksi dengan udara di luar tidak terjadi. Yang kedua adalah setrika. Ternyata setrika yang selama ini digunakan oleh ibu kita merupakan salah satu pemanfaatan kalor loh. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Adapun pegangan pada setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Yang ketiga adalah panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci tentunya terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Wah, ternyata fisika ada di sekitar kita ya. Ternyata banyak sekali ya barang-barang yang menggunakan prinsip kalor. Fisika itu ternyata ada di sekeliling kita. Mungkin tanpa fisika, kehidupan kita tidak bisa semaju sekarang. Nah, teman-teman, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Pause video ini untuk memulai diskusi. Teman-teman, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.